Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang wasiat yang beranggotakan saya sendiri, Zaskia Tanmela, Ismail Irsan, Yoga Nofriansyah, dan Cindy Andari. Yang pertama tentang pengertian dan dasar hukum wasiat. Menurut bahasa kata wasiat artinya berpesan menetapkan dan memerintah. Yang kedua, menurut istilah pemberian seorang kepada orang lain berupa benda, utang, atau manfaat agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewaris meninggal dunia. Dengan mazhab Hambali dan Maliki, wasiat adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta dari peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah orang tersebut meninggal. Yang kedua tentang menurut KHI, pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Selanjutnya tentang dasar hukum. Dasar hukum terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 180 yang isinya terdapat diwajibkan atas kamu apabila kamu hendak menjemput seseorang di antara kamu jika dia meninggalkan harta berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Baiklah, selanjutnya tentang hukum wasiat. Mayoritas ahli ulama mengemukakan bahwa hukum wasiat tidak fardu ain baik kepada kedua orang tua maupun kepada kerabat yang sudah menerima warisan maupun belum menerima warisan. Wajibnya wasiat hanya dipenuhi jika seseorang telah berwasiat. Namun jika seseorang belum berwasiat, maka tidak perlu untuk dipenuhi. Selanjutnya, perkembangan hukum wasiat. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi membagi hukum wasiat tersebut menjadi 4, yaitu wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Yang kedua yaitu menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab Maliki, mereka membagi hukum wasiat tersebut menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Ia dikatakan haram jika wasiat tersebut diberikan kepada orang yang suka merusak, dan wasiat dikatakan makruh jika harta yang diwasiatkan lebih dari sepertiga atau diberikan kepada ahli waris yang telah mendapatkan warisan. Wasiat dikatakan sunnah yaitu apabila diberikan kepada ahli waris yang tidak menerima warisan atau wasiat terhadap fakir miskin. Dikatakan mubah yaitu seperti wasiat terhadap orang kaya. Dan dikatakan wajib yaitu suatu wasiat yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki tanggungan titipan atau wadiah dan hutang piutang yang dirahasiakan sehingga menjadi kewajiban ahli waris atau penerima wasiatnya untuk menunaikan kewajiban mengembalikan hak tersebut kepada pihak kreditur atau orang yang memberi hutangan. Pun syarat pemberi wasiat. Syarat yang dikemukakan mazhab Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa orang yang berwasiat harus memenuhi syarat antara lain dewasa, berakal sehat, merdeka, dan atas kehendak sendiri. Yang pertama adalah 1. Orang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa ada paksaan dapat mewasiatkan hartanya kepada orang lain atau lembaga. 2. Hak benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. 3. Wasiat dapat dilaksanakan setelah si pemberi wasiat meninggal. Yang kedua adalah syarat penerima wasiat. Para ulama sepakat bahwa syarat yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris. Sesuai hadis riwayat Tirmizi, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Malikiyah membolehkan wasiat kepada ahli waris dengan syarat ahli waris lainnya menyetujui. Sesuai hadis riwayat Al-Daraqutni, tidak sah wasiat kepada ahli waris kecuali ahli waris lainnya menyetujui. Pada dasarnya setiap orang kecuali pewasiat sendiri dapat menjadi subjek penerima wasiat. Ada beberapa hal pengecualian mengenai hal ini sebagai tercantum dalam pasal 195 ayat 3, pasal 207 dan pasal 208 mengenai orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat, yaitu 1.
Pasal 195 ayat 3 menyebutkan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. 2. Pasal 207 menyebutkan bahwa wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang diberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tugas dan jelas untuk membalas jasanya. Yang ketiga, Pasal 208 menyebutkan bahwa wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut. Yang ketiga ada objek wasiat atau benda yang diwasiatkan. Semua mazhab sepakat bahwa barang yang diwasiatkan harus bisa dimiliki seperti harta, rumah dan kegunaannya, sehingga tidak sah diwasiatkan benda yang menurut kebiasaan tidak bisa dimiliki atau benda yang tidak bisa dimiliki secara syar'i, contoh minuman keras. Objek wasiat adalah benda-benda atau manfaat yang dapat digunakan bagi kepentingan manusia secara positif. Selanjutnya, wasiat wajibah. Pengertian wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau untuk memberi putusan wajib wasiat terhadap orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang yang tertentu dalam keadaan tertentu. Sedangkan orang yang berhak menerima wasiat wajibah sudah dibatasi dalam Undang-Undang Komplikasi Hukum Islam bahwa yang menerima wasiat hanyalah orang tua angkat dan anak angkat, sesuai yang terdapat dalam pasal 209, yaitu terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Kedua, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Dari ketentuan ini bahwa orang yang menerima wasiat wajibah adalah anak angkat dan orang tua angkat. Mungkin sampai di sini penjelasan dari kami materi kita hari ini tentang wasiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.